Anak muda saya pikir memang penting untuk meningkatkan literasi demokrasi, dan bagi berjalannya demokrasi secara fair, secara adil, ya jelas itu langkah penting, sehingga itu akan menyebabkan demokrasi di Indonesia memiliki calon-calon yang lebih. Pak Ustadz, bagaimana kita sebagai anak muda mencikapi kan sekarang lagi pada demo nih, gimana cara kita sebagai muda untuk menyikapi hal ini? Anak muda saya pikir memang penting untuk meningkatkan literasi demokrasi, dan saya kira itu telah menjadi sebuah hal yang sangat membanggakan, karena anak-anak muda mengerti ternyata bahwa rencana ataupun aksi DPR melakukan rapat untuk revisi Undang-Undang Pilkada itu dinilai sebagai satu hal yang sangat membahayakan demokrasi. Lebih-lebih itu dilakukan oleh DPR setelah putusan MK. Jadi ada semacam katakanlah ketidakpercayaan DPR terhadap MK, padahal dalam sistem ketatanegaraan kita semua yang diputuskan MK itu bersifat mengikat, imperatif. Nah, memang DPR punya kewenangan dan tugasnya membuat legislasi, tetapi apa yang dilakukan DPR kemarin itu keluar dari nalar sehat demokrasi dan logika rakyat itu sendiri. Nah, anak muda kemarin turun luar biasa, keren ya. Dan saya kira itu bagian dari awalan, karena masih panjang perjuangan untuk demokrasi di Indonesia. Seperti itu. Terus, apakah menurut Ustadz langkah yang diambil oleh MK yang diperjuangkan oleh rakyat, ya, apakah sebuah langkah yang bagus atau bagaimana, Sob? Bagi berjalannya demokrasi secara fair, secara adil, ya jelas itu langkah penting. Ini bukan soal bagus atau tidak bagus, tapi penting atau tidak penting, karena berkaitan dengan perjalanan bangsa kita. Karena kalau tidak ada putusan MK, maka akan diduga oleh banyak pihak itu, para ahli termasuk, banyak daerah-daerah itu akan melakukan pilkada pasangan yang berlawanan dengan kotak kosong. Dan itu tentu saja bukan sebuah wajah demokrasi yang menarik, karena tidak adanya calon lain. Nah, tidak adanya calon lain ini karena beberapa persyaratan yang awalnya di dalam undang-undang pilkada itu ada, membuat banyak ya pihak yang tidak bisa berperan untuk bisa memajukan calon. Sedangkan dengan putusan MK yang baru ini nyaris ya hampir selama mereka memenuhi kriteria MK yang terbaru seperti 7,5% dan seterusnya, itu bisa memajukan calon sendiri tanpa harus koalisi besar-besar banyak partai, sehingga itu akan menyebabkan demokrasi di Indonesia memiliki calon-calon yang lebih dan calon-calon yang betul-betul bisa merepresentasikan rakyat. Kira-kira seperti itu.